Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Allah telah mencerai beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, hanya Dia yang melakukan perbuatan ajaib. Terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, pemimpin umat yang memberikan hukum kepada Musa di Sinai, datanglah dan bebaskanlah kami dengan lengan perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum,
ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Lalu setelah mendapatkan penglihatan dari malaikat, katakan di bagian akhir Injil, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak problem yang dialami dalam hidup berumah tangga. Mulai dari miskomunikasi mungkin terjadi, salah paham, masalah ekonomi, konflik dalam keluarga, bisa jadi juga terjadi perselingkuhan, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang terjadi dalam problem-problem rumah tangga. Dan rupanya apa yang kita alami sebagai keluarga ternyata juga dialami oleh pasangan Yosef dan Maria. Mereka juga mengalami problem dalam rumah tangga. Dan hari ini kita mendengarkan, mereka belum bersuami istri, belum resmi menjadi suami istri. Tapi kemudian Yusuf mendapati Maria sudah hamil. Bisa jadi dalam diri Yosef ada suatu pergumulan, mungkin muncul juga perasaan marah, mungkin kecewa. Bisa jadi Yosef juga curiga terhadap Maria. Mungkin Maria telah melakukan perzinahan, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang bisa menyelamatkan keluarga ini adalah dikatakan Yusuf suaminya adalah seorang yang tulus hati. Ketulusan hati inilah yang menyelamatkan keluarga Yosef dan Maria. Demikian juga dalam hidup berumah tangga di dalam keluarga kita masing-masing. Ketulusan hati dapat membuat kita peka dengan suara Tuhan. Ketulusan hati dapat membuat kita mampu taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini yang penting dalam hidup berumah tangga. Kalau ada orang yang tulus hati, maka yang terjadi apa? Mungkin kita bisa saling mengalah. Mungkin kalau pasangan kita telah melukai hati kita, kita bisa mengampuni. Atau mungkin kita sendiri yang berdosa, kalau orang tulus hati, maka pasti kita juga akan peka untuk bertobat. Pengampunan, pertobatan, kesetiaan, mau mengalah, dan lain sebagainya. Inilah yang juga bisa menyelamatkan kita di dalam keluarga kita masing-masing. Tidak ada satu keluarga pun yang bebas dari masalah. Semua keluarga pasti mengalami masalah. Sekarang yang penting adalah dari kita sendiri. Mau atau tidak kita bertobat. Mau atau tidak kita untuk mengampuni. Dan inilah yang penting dalam keluarga kita. Mau atau tidak kita melibatkan Allah di dalam seluruh proses perjalanan keluarga kita masing-masing.
Dan ketika kita mau taat pada Tuhan, kita dan juga keluarga kita pasti akan selamat ketika kita menghadapi badai-badai persoalan kehidupan.